Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Yunia Kusminarsi MPD. Saya dosen di Sekolah Tinggi Al-Muhsin CCN Bogor, mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kali ini saya adalah salah satu peserta PKDP Angkatan 3 tahun 2026 yang dilaksanakan oleh UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya memberikan praktek model pengajaran yang akan ditampilkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bertemu kembali ya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Untuk selanjutnya Ibu akan absen kalian ya, karena ini merupakan bagian dari penilaian. Oke? Ali Sodikin? Izin. Astri? Hadir. David Wijaya? Lutfi Masbupa? Hadir. Muhammad Fahri? Muhammad Fajar? Hadir. Naila Septiana? Hadir. Nuraini? Hadir. Rangga Angin? Hadir. Ibu Sandra? Hadir. Ibu Lydia? Hadir. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, kita masuk kepada persepsi ya. Nih, di sebelumnya Ibu hanya menjelaskan tentang pengertian dan struktur ya. Kemudian jenis-jenis buku yang akan diresensi. Nah, Ibu tanya nih, sekarang Ibu ingin tahu ya, buku apa yang pernah adik-adik baca dan kemudian adik-adik memberikan komentar ya tentang buku yang dibaca itu. Siapa yang sudah pernah membaca buku? Sudah? Oke, Bu Sandra. Buku apa? Saya buku teori motivasi dan pengukurannya analisis di bidang pendidikan karya Dr. Hamzah Beguno MPD, Bu. Oke, apa komentarnya? Bagi saya buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi dasar untuk memahami motivasi dan konteks pendidikan. Penyajiannya yang runtut dan disertai contoh penelitian menjadikannya sumber belajar yang baik bagi mahasiswa pendidikan, calon guru maupun peneliti. Buku ini layak dijadikan rujukan dalam penyusunan tugas kuliah, skripsi maupun penelitian yang berkaitan dengan motivasi belajar dan motivasi kerja guru, Bu. Oke, jadi itu komentarnya ya. Nah, sebetulnya antara komentar dengan kita menulis resensi itu sama, kita memberikan komentar gitu ya. Tetapi dalam resensi itu lebih detail lagi, bukan hanya komentar saja, komentar yang ala kadarnya, tetapi lebih mendetail, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah menulis resensi, ya, harus sistematis, strukturnya itu ada 6 struktur, nah itu harus dicantumkan semuanya, bahasanya itu menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya, sesuai dengan kaidah akademik, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, adik-adik di minggu kemarin itu sudah Ibu tugaskan ya, mengambil buku yang akan diresensi. Tentu sekarang sudah ada semuanya, sudah dibawa. Oke, Ibu mau lihat? Oke, Ibu Lydia tentang apa? Tentang pendidikan anak dalam Islam. Naila, mana lihat covernya? Oh, Hoyek. Oke. Fajar? Oke. Tentu kalian semua itu sudah membacanya secara seksama gitu ya. Karena syarat untuk meresensi itu kalian harus membaca secara keseluruhan ya. Nah, ini adalah tahapan menulis resensi ya. Pertama itu penjajakan. Nah, adik-adik sudah menjajaki buku tersebut ya. Ya, di situ penjajakan itu termasuk tema bukunya, identitas buku apa, lalu jenis bukunya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan peta permasalahan ya. Peta permasalahan dengan tepat dan akurat. Nah, kemudian isi resensi menjadi tulisan yang terstruktur ya. Kemudian
Setelah itu membaca buku secara seksama, lalu menandai ya bagian-bagian yang penting ya dari buku tersebut ya yang akan atau memerlukan perhatian khusus. Lalu setelah itu kembangkan menjadi sebuah ringkasan atau intisari dari resensi itu. Nah, setelah itu baru kita memulai melakukan penilaian ya. Oke, ini hanya ini ya sepintas ya. Kemudian apa organisasi dilihat nih, organisasi atau kerangka penulisannya, sistematika penulisannya dari buku tersebut itu seperti apa. Lalu isi pernyataannya, bobot idenya yang ada dalam buku itu apa, bagaimana idenya itu ya, lengkap atau jelas gitu kan, runtut gitu. Terus seberapa kuat analisanya ya. Lalu kelengkapan penyajian datanya itu lengkap tidak. Lalu kualitas pemikirannya. Kemudian bisa juga tentang bahasanya itu ejaan, kalimat, pilihan kata. Lalu aspek teknisnya itu mengenai fisik buku itu ya, tata letaknya seperti apa, tata wajah, kerapian, kebersihan, dan kualitas cetakannya. Oke. Selanjutnya terakhir ya, setelah kan adik-adik itu sudah selesai meresensi, baru merevisi nih apa yang direvisi, lihat ya secara teliti lagi kesalahan-kesalahannya ya dalam kalangan tersebut dan selanjutnya diperbaiki. Kemudian memperhatikan unsurnya seperti kalimatnya, kemudian layoutnya, kata-kata kerjanya, spelling outnya, kemudian bagaimana pendapat by another person, edit by another person itu maksudnya orang itu bisa mengedit karya Anda itu seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana ejaannya dan seterusnya, tanda bacanya dan seterusnya itu perlu diedit. Kemudian ini ya, untuk lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan contoh resensi buku ilmiah ya. Buku ilmiah karangannya Sugiono ya. Kemudian sebelumnya kan Ibu sudah menerangkan tentang struktur resensi ya. Ya, di struktur resensi itu ada judul resensi. Bahwa judul resensi itu harus ditulis dengan menarik ya, supaya si pembaca itu tertarik dengan buku itu gitu kan untuk membacanya. Misalnya judul resensi dari bukunya Pak Sugiono itu menembus dunia riset. Nah, terus sub judulnya itu telaah atas metodologi pendidikan Sugiono gitu ya. Nah, judul bukunya metodologi penelitian pendidikan gitu. Kemudian ini identitas buku ya, ada judul, ada penulis, ada penerbit, ada tahun terbit ya. Kemudian ada jumlah halaman. Jadi di sini jelas berbeda ya, adik-adik ya, antara judul resensi dan judul buku ya. Beda ya. Oke, selanjutnya ada bagian pendahuluan resensi. Nah, bagian pendahuluan resensi itu penting adik-adik ya. Di dalam pendahuluan resensi itu isinya apa? Ini adalah pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya. Bukunya Pak Sugiono tadi itu bagian pendahuluannya oleh si resetator tadi itu ditulis seperti itu gitu ya. Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk di bidang pendidikan. Nah, ini seperti tesisnya gitu ya. Kalau kita pernah belajar teks narasi, teks eksposisi gitu ya, itu ada bagian tesis ya, bagian prolog gitu ya, pendahuluan gitu. Mahasiswa dan peneliti dituntut untuk memahami metodologi penelitian agar mampu menghasilkan karya ilmiah yang valid. Nah, kemudian selanjutnya resensi ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai isi kelebihan dan seterusnya. Adik-adik tidak akan memberikan bagian pendahuluan seperti ini kalau tidak membacanya dengan seksama seperti itu ya. Lanjut ya. Oke, sekarang mulai ke ringkasannya ya. Nah, ringkasan itu adalah sinopsis dari buku. Nah, misalnya bukunya itu terdiri dari bab per bab. Nah, setiap babnya itu harus diringkas gitu kan. Nah, ini ringkasan isinya. Buku ini membahas secara sistematis berbagai pendekatan penelitian dalam bidang pendidikan, baik kuantitatif, kualitatif maupun kombinasi atau mix method. Penulis menyajikan langkah-langkah penelitian mulai dari perumusan masalah, penyusunan instrumen, pengumpulan data, hingga analisis dan pelaporan hasil penelitian. Nah, kemudian ini analisisnya ya. Ini masuk kepada analisis ya atau kritik terhadap buku yang diresensi itu.
Kelebihan dari buku Pak Sugiono itu adalah struktur buku jelas dan mudah diikuti, memberikan contoh konkret penerapan metode penelitian di bidang pendidikan, cocok digunakan sebagai referensi utama bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tesis. Nah, kekurangannya apa? Beberapa bagian terlalu ringkas sehingga pembaca pemula mungkin membutuhkan penjelasan tambahan. Fokus masih dominan pada konteks Indonesia sehingga kurang membandingkan dengan praktek penelitian internasional. Nah, kemudian ya, nah ini ringkasan isinya. Ini sudah ya tadi ya. Oke, ini sudah tadi. Oke. Lalu selanjutnya nih, struktur selanjutnya adalah relevansi. Tolong dibaca, Hajar. Tolong dibaca. Nah, cukup relevansi. Nah, relevansi itu isinya apa? Relevansinya buku ini untuk mahasiswa itu apa, gitu ya? Nah, pendidikan dan bahasa yang sedang belajar metode penelitian. Nah, yang ditawarkan itu membantu mahasiswa memahami perbedaan pendekatan penelitian serta cara memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, jelas ini membantu mahasiswa yang akan menulis ya makalah, artikel atau skripsi gitu ya. Ini sangat membantu sekali. Jadi relevan sekali buku ini untuk mahasiswa gitu ya. Nah, simpulannya bagaimana? Nela tolong ya dibaca. Secara keseluruhan, metodologi penelitian pendidikan karya Sugiono merupakan buku rujukan penting yang layak digunakan dalam pembelajaran metodologi penelitian. Buku ini membantu mahasiswa menguasai dasar-dasar penelitian sekaligus memberikan panduan praktis untuk menyusun karya ilmiah. Oke. Jelas di sini dalam kesimpulan itu ada pernyataan bahwa buku ini cocok dengan untuk siapa gitu ya. Nah, sehingga bagi mahasiswa yang kebetulan membaca resensi adik-adik itu tertarik untuk membacanya gitu ya. Oh iya, aku rencananya mau menulis skripsi gitu ya, menulis skripsi metode kualitatif gitu ya, atau metode kuantitatif, metode mixed method gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini jadi kesimpulannya bahwa dengan membaca resensi itu membantu para pembaca itu untuk mendapatkan buku yang diinginkan. Oke, Bu Sandra. Tadi kembali lagi ke pertanyaan, ke komentar Bu Sandra tadi ya. Apa bedanya dengan resensi? Komentar yang tadi ini kan dengan Bu Sandra dengan resensi itu apa? Jelas kalau komentar itu hanya sepenggal gitu ya. Tapi kalau resensi itu utuh ya. Dari awal sampai simpulan gitu kan. Dia sistematis gitu. Ya. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, karena di sini metodenya adalah metode based project learning ya. Ya. Project based learning maksudnya PBJ ya, PBL gitu, maaf, PBL. Jadi adik-adik sekarang langsung ada tagihan menulis resensi dari buku yang sudah adik-adik baca di rumah ya. Karena apa? Ibu tidak mau kalian itu di rumah itu hanya mengopas dari internet ya. Sekarang itu banyak itu yang dibantu oleh AI. Nah, ingin ibu itu langsung melihat ya keorisinalan, kejujuran kalian itu dalam menulis resensi ya, sehingga bebas dari plagiasi ya. Dan itu sangat bertentangan dengan aturan menulis akademik. Oke, dipersilakan ini nanti saya bisa adik-adik lihat di sini. Ini ada barcode di sini untuk melihat secara utuh materinya ya. Bisa langsung di scan gitu ya dalam HP kalian masing-masing. Nah, dari situ ya. Waktunya itu Ibu kasih 45 menit ya. 45 menit menyusun, kemudian 15 menitnya presentasi. Oke?
Oke. Sudah semuanya, silakan, dipersilakan. Mengikuti panduan yang sudah ada ya, adik-adik ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Oke, saya minta kepada salah satu mahasiswa ya untuk presentasi hasil dari resensi kalian yang sudah dibuat, ya. Kepada saudara Nela sebagai perwakilan, silakan maju ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini buku yang saya resensi judulnya adalah Voyage ke Kampung Halaman, Mencari Kenangan dan Makna. Saya beri judul resensi ini yaitu My Journey of Silaturahmi. Pertama, identitas buku. Judulnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Voyage ke Kampung Halaman, Mencari Kenangan dan Makna. Penulisnya yaitu Saiful Bahri dan Yunia Kusminarsih. Penerbitnya Azkia Publishing. Tebal bukunya itu 177 halaman. Cetakannya cetakan pertama bulan November tahun 2025. Harga bukunya ini 80.000, teman-teman. Terus pendahuluan dari resensi ini yaitu Saiful Bahri lahir di sebuah desa Pasean yang dulunya Kecamatan Waru dan saat ini bernama Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Beliau lahir dari pasangan Haji Bahrudin almarhum dan Hajah Mariama. Yunia Kusminarsih lahir di Pamekasan dari pasangan almarhum Haji Anis Bashir dan Hajah Hairunisa. Beliau menikah dengan Bapak Teddy Setia Putra dan dikaruniai 2 orang putra. Ada belasan buku yang sudah ditulis, salah satunya Jembatan Menuju Lentera dalam buku Mozaik Berguru Memahami Literasi untuk Mengabdi dan Mengabdi yang diterbitkan tahun 2020 dan sempat terpilih menjadi guru motivator literasi tahun 2021. Sinopsis dari buku ini, buku Voyage ke Kampung Halaman, Mencari Kenangan dan Makna mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan batin menuju kampung halaman sebagai tempat lahirnya kenangan, identitas, dan nilai-nilai kehidupan. Melalui narasi yang bersifat reflektif, penulis menggambarkan kampung halaman bukan sekadar tempat geografis, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar tentang makna, pulang, kebersamaan, dan hubungan antar manusia. Kisah-kisah yang disajikan dalam buku ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat merasakan pengalaman emosional yang dialami oleh penulis. Penilaiannya dari saya, pertama, kelebihan. Kelebihan dari buku ini ada pada bahasanya yang ringan dan komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tema kampung halaman yang diangkat membuat pembaca merasa dekat dan terlibat secara emosional. Buku ini juga mampu membangkitkan rasa rindu, kesadaran akan nilai keluarga, serta pentingnya menjaga hubungan sosial. Secara fisik, buku ini menggunakan kertas yang lumayan tebal, sehingga lebih enak untuk dibolak-balik saat dibaca tanpa terasa ringkih. Cover bukunya juga menggambarkan bagaimana kampung halaman yang diceritakan dengan nuansa asli dekat pantai, menguatkan cerita pada buku Voyage ke Kampung Halaman. Nah, kekurangannya dari buku ini, dari buku Voyage ke Kampung Halaman itu terletak pada aspek teknik penulisan. Ditemukan beberapa kata yang mengalami kesalahan pengetikan atau typo, penggunaan kata yang berulang, serta adanya sederetan kalimat yang ditulis dengan jenis huruf atau font yang berbeda di halaman 105 dari keseluruhan teks. Hal tersebut sedikit mengganggu kenyamanan membaca dan menunjukkan kurangnya konsistensi dalam proses penyuntingan naskah.
Kutipan. Kutipan yang menjadi pendukung penilaian yang saya ambil itu ada 2 kalimat. Keluarga adalah harta yang paling berharga yang harus dipelihara dan dijaga sampai maut terpisah dari raga. Ibu Hajah Hairunisa telah memberi contoh kepada anak cucunya untuk memelihara hubungan baik dengan saudara dan sahabatnya. Bagi Ibu Hairunisa, tidak masalah harus mengunjungi keponakan atau cucu keponakannya. Tidak harus yang muda yang mengunjungi yang lebih tua, tetapi yang tua tidak mengapa mengunjungi yang lebih muda. Terus kutipan yang kedua, jangan pernah kita melupakan kampung halaman, apalagi kita tidak mengakui dari mana asal kita dilahirkan. Ya. Kesimpulan dari resensi buku ini yaitu secara keseluruhan, buku Voyage ke Kampung Halaman Mencari Kenangan dan Makna merupakan buku reflektif yang mengajak pembaca memahami makna perjalanan pulang melalui sudut pandang personal penulis. Gaya penulisan yang menyerupai jurnal harian menjadi keunikan tersendiri dan membuat cerita terasa dekat dengan pengalaman pembaca. Buku ini juga memberikan berbagai nilai kehidupan seperti nilai sosial dan nilai agama, menginspirasi pembaca untuk bersilaturahmi dan menjaga hubungan baik kepada saudara maupun teman. Sarannya, meskipun demikian, buku ini masih memiliki beberapa hal yang dapat disempurnakan. Pertama, buku ini akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan dokumentasi perjalanan berupa foto-foto sebagai pendukung visual cerita. Kedua, penambahan peta perjalanan dalam membantu pembaca memahami lokasi-lokasi yang diceritakan. Selain itu, peta garis keturunan keluarga juga perlu disertakan agar pembaca lebih mudah memahami hubungan antar tokoh yang disebutkan dalam cerita. Rekomendasinya, buku ini cocok dibaca oleh berbagai usia, cocok juga untuk dijadikan sebagai bahan bacaan keluarga karena isinya mampu menginspirasi pembaca untuk menjalin silaturahmi dalam hubungan baik antar sesama. Oke, sekian teman-teman dari resensi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri aplaus kepada saudari Naila. Oke. Baik teman-teman, itu hasil dari penulisan resensi yang ditampilkan oleh teman kalian ya, salah satunya ya. Nanti yang lainnya menyusul gitu ya. Ini hanya contoh saja dulu. Oke, perwakilan dari kalian. Sekarang kita lihat ya, dari tayangan tadi, kira-kira apa yang belum masuk ke dalam resensi saudari Naila ini? Terkait dengan penjelasan materi tadi ya, dari strukturnya misalnya ya, apa sudah masuk semuanya? Sudah masuk semuanya ya, tinggal nanti diperbaiki susunannya saja ya. Nah, di situ kan ada rekomendasi itu masuknya kemana, terus di situ ada struktur relevansi itu nanti dimasukkan ke bagian relevansi gitu kan. Nah, tinggal seperti itu. Baik adik-adik, saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Terima kasih sekali, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada sore ini bisa bermanfaat untuk karir adik-adik berikutnya. Siapa tahu adik-adik itu mau jadi editor ya, terus mau jadi apa lagi ya, dosen, peneliti, analis gitu ya, jurnalis, itu semua relevan gitu ya dengan karir pada masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ditutup ya, kita adakan refleksi dulu ya, bahwa setelah kita melihat atau menyaksikan, mendengarkan pemaparan dari resensi yang dibuat oleh saudari Naila ya, kita bisa merefleksi bahwa melalui kegiatan menulis resensi itu, mahasiswa itu tidak hanya berlatih memahami isi sebuah buku ya, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. Proses membaca, menganalisis, lalu menuliskan penilaian membuat mahasiswa lebih peka terhadap kualitas karya ilmiah maupun sastra. Selain itu, menulis resensi melatih mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara objektif dengan bahasa akademik yang sesuai kaidah POEBI. Hal ini penting ya sebagai bekal dalam penulisan karya ilmiah lain seperti makalah, artikel maupun skripsi ya.
Kemudian refleksi dari pembelajaran ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis resensi bukan sekedar tugas akademik, melainkan sarana untuk membangun literasi, integrasi, dan profesionalisme. Mahasiswa diharapkan mampu melihat manfaat praktis dari resensi itu untuk pengembangan diri maupun untuk peluang karir ya, sebagai penulis, editor, pendidik atau peneliti ya. Oke, sudah selesai pembelajaran sore ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.